kebaikan, kasih Tuhan yang terus melimpah bagi kami, yang memampukan kami berdiri tegak dan menatap hari esok kami, karena kami tahu di depan kami Tuhan menuntun kami kepada jalan yang harus kami tempuh, sehingga hidup kami ini menjadi hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, waktunya Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi. Engkau ambil alih dan Engkau bertata dalam seluruh hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang mengenal firman-Mu dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon. Ini efeknya terlalu besar. Tolong dikurangin dikit. Sama low-nya terlalu rendah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, waktu terus berjalan. Tak terasa segera kita akan mengakhiri bulan Juni, dan artinya setengah tahun kita telah melewati tahun 2025. Hidup kita memang, saudara, tidak pernah berhenti di dalam satu titik, tetapi terus akan berjalan. Dan hidup ini hanya sekali saja, Bapak Ibu. Setelah itu mati. Pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dengan apakah kita mengisi hidup kita ini? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mulia atau hinanya hidup ini ditentukan oleh tujuan hidup. Seorang stoikisme bernama Massimo Pigliucci, seorang doktor biologis dan juga filsuf dan penulis buku sekaligus guru besar dari Universitas College di Amerika Serikat, berkata begini: hidup yang baik bukan berarti bahagia setiap saat, tetapi hidup dijalani dengan tujuan dan nilai. Artinya bahwa hidup ini bukan hanya apa yang saya rasa senang, apa yang saya rasa suka. Yang penting hidup saya bahagia, nggak peduli dengan yang lain. Tetapi hal yang paling penting di dalam kehidupan ini, bagaimana mengisi hidup kita menjadi berkat bagi yang lain. Mungkin saja kita berpikir, saya kan terbatas dalam jasmani saya, dan banyak hal keterbatasan di dalam diri kita. Apakah itu akan membuat hidup kita tidak memiliki tujuan yang mulia? Atau itu akan membatasi tujuan hidup kita menjadi hidup yang mulia? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang yang lahir dari keluarga sederhana, orang tua ayahnya adalah seorang penginjil, dan kemudian ibunya seorang perawat di rumah sakit, lahir dari netra Amelia, di mana dia tidak punya kaki dan tidak punya tangan, namanya Nick Fujisik. Di tahun 1982 ketika lahir, betapa syoknya orang tua, khususnya ibunya, karena kondisi anak yang dilahirkannya adalah memiliki fisik seperti itu. Berjalan dengan waktu, Nick Fujisik mengalami berbagai depresi di dalam dirinya. Sekolah mengalami bulian.
sudah pernah ingin bunuh diri. Di umur 15 tahun menjadi titik balik di dalam kehidupannya dengan pendampingan daripada ayah dan ibunya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam satu bukunya dia menuliskan begini, no matter who you are, no matter what you are going through, God knows it. He is with you. He is going to pull you through. Tidak peduli siapapun dirimu, tidak peduli apapun yang sedang Anda alami, Tuhan mengetahuinya. Dia bersamamu. Dia akan menarik, mengangkat atau menolong dirimu dalam melewati semuanya itu. Pengenalan dia akan dirinya karena kasih Tuhan yang mengalir di dalam hidupnya, mengubah perspektifnya, pandangannya, dan hidupnya bahwa ada potensi Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dan Tuhan menyertai dia. Sehingga ia menjadi seorang motivator yang sangat dipakai luar biasa bagi anak-anak muda, bagi anak remaja. Dan tidak sedikit banyak orang tua yang mengalami pemulihan, memandang hari esok mereka bukan dalam kefrustrasian, memandang hari esok mereka dengan tujuan dan nilai-nilai. Seorang stoikisme bernama Seneca yang lahir dan meninggal pada 65 Masehi. Dia berkata, hidup bagi orang lain itulah hidup bermakna. Seolah hidup bagi orang lain itulah hidup bermakna. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa membatasi kita ketika kita melihat dan memandang pada kemampuan dan keterbatasan kita. Tetapi kalau kita melihat anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia memberikan seorang pribadi yaitu Roh Kudus. Dia berkata begini, saudara, apabila saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan bersedia menolong saudara, maka saudara akan dapat hidup melampaui keterbatasan saudara serta mengatasi setiap kesukaran yang menghadang hidup saudara. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Ketika pada waktu mereka mengalami sesuatu hal yang mereka tidak harapkan, di mana ketika guru mereka ditangkap, kemudian disesah, dicambuk, mereka melarikan diri, bersembunyi, mengunci rumah. Mereka takut. Tetapi ketika pada waktu Tuhan berkata dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian menjumpai para murid, dan sebelum ia naik ke sorga, mengatakan kepada para murid-muridnya, janganlah tinggalkan Yerusalem. Pergilah di sana, di mana aku akan memberikan seorang penolong kepadamu yang telah aku janjikan. Bapamu di sorga akan memberikannya kepadamu. Dalam penantian mereka, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa itu akhirnya murid-murid Yesus mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menguasai hidup mereka. Dan ketika Roh Kudus menguasai hidup mereka, dari penakut menjadi seorang pemberani. Tidak hanya menjadi pemberani, tetapi mereka memiliki tujuan hidup, menerima kuasa itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu peristiwa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya bacakan hal itu kepada kita, Bapak Ibu.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat serta memuji Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa murid-murid Yesus pada waktu itu, khususnya yang dituliskan di sini adalah Petrus dan Yohanes bersama dengan murid yang lain. Mereka pada waktu mengalami sesuatu hal yang mereka tidak harapkan, bahwa guru mereka ditangkap, disalibkan, dan kemudian akhirnya peristiwa itu mereka menjadi takut. Menjadi takut dan kemudian mereka bersembunyi. Dan setelah peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kemudian 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Dan sebelum ia naik ke surga, ia menyampaikan, "Nantikanlah yang telah kujanjikan itu." Dan dalam penantian mereka, akhirnya mereka memperoleh, Tuhan memberikan kepada mereka pribadi, yaitu Roh Kudus itu. Dan setelah mengalami kemudian hal itu, mereka pergi memberitakan Injil dan kemudian melakukan berbagai hal, peristiwa mujizat demi mujizat. Salah satu pada saat itu adalah seorang yang lumpuh, sedang menanti-nanti, lumpuh sejak dari lahir. Artinya ketika waktu dia di pinggir jalan itu, dia pasti diantar oleh seseorang atau beberapa orang, atau entah siapa yang mengantarnya. Saudara-saudari, apa yang diharapkan oleh seorang yang lumpuh ini adalah pasti ada sesuatu. Entah kesembuhan yang dialaminya atau ada kebutuhan. Sama seperti kalau saudara pergi ke Jakarta atau ke Pulau Jawa, ada peminta-minta, bukan? Pasti yang ada pada Anda pasti akan memberikan kalau Anda memiliki belas kasihan kepada dia. Tetapi bukan hanya sekedar hal itu untuk masalah kebutuhan daripada makan minum. Ada hal yang paling penting yang diinginkan oleh daripada si lumpuh ini, bagaimana dia bisa berjalan. Dan apa yang dilakukan oleh para murid-murid, khususnya Petrus dan Yohanes. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di ayat yang keempat itu, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Dia melihat, dia berkata kepada yang lumpuh itu, "Lihat kami, tatap kami." Dulu penakut, sekarang minta orang untuk menatap dia. Mereka berani bertatap muka, berhadap-hadapan. Yang dulu suka melarikan diri ketika orang mau datang, sekarang menjadi pemberani. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak hanya menjadi pemberani, tetapi karya-karya Allah lewat hidup mereka nyatakan. Karena ada Roh Allah bersama dengan mereka. Dapat disimpulkan, dulu hidup yang penuh dengan menjadi pecundang, sekarang menjadi pemenang. Yang dulu adalah penakut, sekarang menjadi pemberani. Yang dulu adalah merugikan orang lain, sekarang menguntungkan orang lain. Dapat disimpulkan, ada 3 hal yang disebut namanya hidup bermutu.
hidup bermakna bagi orang lain? Pertama adalah memiliki hidup dengan tujuan yang mulia. Saudara-saudari, sebagaimana tadi yang saya sudah singgung di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi, bahwa dikatakan di sana, kalau Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, murid-murid ketika mereka melihat pada diri mereka, melihat pada kemampuan mereka, mereka tidak akan bisa jadi apa-apa. Tapi setelah Roh Allah menguasai kehidupan mereka, mereka memiliki tujuan hidup yang mulia. Mereka menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi bagi orang lain. Saudara Petrus dan Yohanes mengatakan kepada Pak yang lumpuh ini, dia katakan, lihatlah, pandanglah kami. Lalu orang itu menatap mereka dan harapan akan mendapatkan sesuatu dari siapa, saudara? Dari Petrus dan Yohanes. Entah apa yang diharapkan, karena sudah biasa meminta. Pasti paling tidak dalam benaknya apa? Uang. Apakah itu yang diberikan oleh Petrus? Tidak. Tidak sekedar uang. Memang mereka tidak memiliki uang. Dia berkata, ayat selanjutnya dikatakan ayat 6. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Ia telah bangkit. Berjalanlah. Saudara-saudari, perhatikan baik-baik. Memang mereka tidak punya emas, tidak punya perak, tapi ada kuasa yang menyertai mereka, yaitu Roh Allah. Di dalam Yesus Kristus, dia berkata, kami tak punya emas dan perak, tetapi yang ada pada kami adalah Yesus yang telah bangkit dari Nazaret itu. Sekarang berjalanlah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hidup mulia, memiliki tujuan hidup mulia, tidak membatasi apa yang kita punya, tapi apa yang ada padamu. Engkau akan bisa memuliakan nama Tuhan, dan engkau akan bisa menjadi saksi. Apapun itu, karunia yang Tuhan berikan, kalau Roh Allah bersama dengan kita, saya memastikan ada kuasa Tuhan bersama dengan Anda. Sehingga engkau bisa menjadi saksinya. Bisa engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tanpa harus punya harta benda yang melimpah. Walaupun memang itu perlu, tetapi bukan itulah satu-satunya. Perhatikan baik-baik. Dikatakan emas dan perak kami tidak punya. Tapi apa yang ada padaku, yaitu Yesus Kristus yang bangkit dari Nazaret. Sekarang berjalanlah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, semua yang ada di ruangan ini, kalau engkau telah percaya kepada Yesus, Roh Allah ada bersama dengan engkau. Dan kalau Roh Allah ada bersama dengan engkau, engkau dapat menjadi saksinya. Engkau dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus dengan harta benda yang engkau punya. Kalaupun itu ada, engkau pakai dan gunakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya. Yang kedua. Oh, sebelum sampai ke sana. Seorang gembala sidang di Saddleback, namanya Rick Warren, berkata begini, without purpose life, he knows meaning. Without meaning, life has no significance or hope. Tanpa tujuan, hidup tanpa memiliki makna. Tanpa makna, hidup tidak ada artinya atau tidak ada harapan.
Saudara-saudari, kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, hidup ini bagaikan hidup yang hampa, tak berarti. Itu sebabnya, tahulah tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Yaitu pertama tadi, memiliki tujuan hidup yang mulia. Apa itu tujuan hidup yang mulia? Menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hidup bermutu itu adalah hidup dengan bertindak sesuai tujuan yang mulia. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 23 sampai 25, saya berada di tengah-tengah anak-anak remaja dan pemuda. Rata-rata umur mereka dari umur SMP sampai yang kuliah. Dan di hari pertama saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dalam tema yang mereka sebut adalah bahwa aku terbang tinggi. Anak-anak remaja kepingin hidupnya terbang seperti Raja Wali. Memiliki tujuan yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi. Mungkin mereka terinspirasi apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Mungkin mereka terinspirasi, tapi saya mau berkata kepada Anda, cita-cita orang Kristen, bergantungkanlah cita-citamu kepada pengenalanmu akan Tuhan. Karena Tuhan di atas langit, saudara. Ketika engkau menggantungkan tujuan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan meraihnya. Persoalannya bagaimana meraihnya. Bagaimana memiliki tujuan hidup yang mulia itu dan sampai kepada tujuan yang mulia itu. Saudara-saudari, banyak anak muda bermimpi. Yang bahasa anak mudanya sekarang halu. Punya impian yang hebat, tapi tidak pernah bertindak. Perhatikan anak-anak sekarang, saya mendengar bahwa anak-anak Gen Z sekarang banyak yang mengalami pengangguran. Kenapa, saudara? Memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan tindakan. Terhipnotis dengan segala iklan yang ditampilkan melalui media, tapi tidak bisa mau dikerjakan, tidak mau mengerjakannya. Ingin ongkang-ongkang, hanya tidur-tiduran sambil main HP dan kemudian main medsos. Ingin memiliki harta benda yang luar biasa, tapi tidak mau bekerja keras. Tidur cepat, bangun siang bolong. Hari-hari ini anak-anak Gen Z begitu. Tidak semua, tapi pada umumnya begitu. Sama berkata kepada kita, kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita kalau kita tidak bertindak seperti apa tujuan kita. Perlu dikerjakan Bapak Ibu. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 itu. Mereka tidak hanya bermimpi melakukan perkara-perkara yang ajaib, tapi ketika mereka bertatapan dengan orang lumpuh, mereka tidak melarikan diri dari situ, tetapi melakukan apa yang mereka harus lakukan. Memang bukan dengan kemampuan mereka, tetapi memiliki tindakan yang berkata, emas dan perak kami tak punya, tapi sekarang dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalan. Itu yang mereka lakukan. Mereka menemukan orang lumpuh. Bukan diam di rumah, tapi mereka pergi memberitakan apa yang harus mereka beritakan. Tidak cukup seperti pasang iklan atau seperti buka toko, saudara, lalu pasang estalase.
Tahu saudara? Siapa yang punya toko di sini? Toko HP? Toko apalah? Ya. Orang Pak, saya suka berkata begini, gereja itu seringkali sekarang jadi seperti estalase, pasang iklan. Mari datanglah, hadirilah, ya, alamilah kesembuhan. Tapi nggak pernah pergi. Padahal Alkitab mengatakan apa? Pergi. Pergi ke mana saudara? Temui orang-orang yang membutuhkan itu. Lihat orang-orang yang membutuhkan itu. Datangilah mereka. Dan lakukan apa yang harus engkau lakukan. Saya kemarin ngobrol sama Haryanto. Dia bercerita kepada saya bertemu dengan seorang yang melakukan penginjilan tapi nggak pernah ke gereja. Saya juga nggak tahu. Tapi kerjanya adalah mengawasi translate atau penterjemah Alkitab ke salah satu suku di Sumatera Selatan. Yang dia lakukan, pergi nemui orang yang membutuhkan Injil. Yang pasti, yang bisa saya pastikan, dia pasti mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan karena dia mencintai Tuhan, Roh Allah berkarya di dalam hidupnya. Sehingga ia memiliki belas kasihan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga ia pergi memberitakan Injil. Saya berharap semua yang duduk di sini tidak cukup datang ke gereja, duduk, diam, dengar. Setelah itu pulang. Besok hari Minggu lagi datang, duduk, diam, dengar. Dan itu tiap minggu dijalani. Perhatikan, tidak hanya datang, duduk, diam, dengar, terus pulang. Datang, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Saudara kerjakan apa yang engkau dengar. Saya ngomong sama Haryanto semalam. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Saya ulang ya. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan. Jangan doakan apa yang kamu kerjakan, tapi engkau mengerjakan yang lain. Banyak orang berdoa, Tuhan, khususnya anak muda, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Aku ingin, aku berharap Engkau mempertemukanku seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai-Mu. Tapi ketika dipertemukan seorang yang dicintai, seorang yang mengasihi Tuhan, kok beda, wajahnya tidak seperti yang saya harapkan. Atau mulai cari yang lain. Wah, di gereja MDC kayak nggak ada yang cium loh. Ke gereja lain, pergi cari di sana. Habis dari gereja nggak ketemu lagi, pergi. Ya udah ke tempat lain saja. Ada di Pangkal Pinang nih. Ya, karena belum bertemu jodoh yang sudah diharapkan, pergi ke Taipa. Tahu Taipa? Di sini tahu arti Taipa? Apa? Dukun. Dia sudah doa sama Tuhan. Tapi kok nggak datang gitu. Akhirnya dia datang ke dukun. Dia tahu nggak? Akhirnya yang dia kenal adalah ya dari pulau lain lah. Tapi kepercayaan lain. Dukunnya ngomong, oh ini ganteng, baik orangnya, boleh ini. Nah sekarang saya mau tanya, tadi dia doa sama siapa? Sama Tuhan. Sekarang dia cari jalannya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan,
Kalau engkau mencari jalanmu sendiri, Tuhan tetap diam. Dia akan diam. Tapi kalau engkau terus datangi dia, bertanya kepada dia, dia akan berkata kepada anakku, tunggu waktuku. Aku akan memberi yang terbaik bagimu. Saya ulang saudara, perlu sabar dalam menanti akan jawaban Tuhan. Entah apapun pergumulan, khusus anak muda, teman hidupkah, pekerjaankah, orang tua, mungkin masalah kesehatankah, bisniskah, usahakah, rumah tanggakah, engkau tetap menanti Tuhan. Dan terus kerjakan itu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Engkau tidak bisa berdiam terus. Ya, ada langkah nyata dalam kehidupan kita. Harapan seperti kita berharap kepada Tuhan itu seperti apa? Salah satu tindakan kita dalam perubahan hidup kita. Kalau kita berkata, Tuhan saya serahkan hidupku, adalah ada namanya SABAE. Apa itu? SABAE. Sabar. Karena waktumu tidak sama dengan waktunya Tuhan. Kalau dulu Anda orangnya yang agresif, ya. Sekarang Tuhan berkata, anakku, diam, dengar dulu, nantikan aku bertindak. Bagianmu sekarang, biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bekerja. Kalau yang berkata kepada Anda jalan, jalanlah. Semalam, ini saya banyak 2 malam hari apa itu? Di Prabu Muli. Ini Pak Prabu Muli lagi mau bangun nih. Lalu saya tanya kepada mereka, sekarang kas panitia berapa? Ke kita panitia. Ya Pak, 1 juta kok, 1,1 juta. Wah itu sudah besar itu. Sampai terperangah mereka. Saya bilang gini, memulai sesuatu bukan dari besarnya yang kita punya, tapi diawali dari tekad untuk melangkah. Untuk melewati 1000 langkah, diawali dari 1 langkah. Saya bilang kerja aja. Saya cerita kepada mereka apa yang sedang kami alami. Saya cerita kepada mereka 2007 sekarang jadi berapa itu? 18 tahun lalu. Kami nggak punya uang. Tapi Tuhan bicara dalam hati saya untuk terus bertindak, mulai bangun. Kami nggak punya tanah, kami nggak punya uang, tapi Tuhan bicara dalam hati, bertindak saja, melangkah. Mulai dari mana? Di waktu pagi hari Selasa setelah doa pagi, hati saya berbicara. Karena sudah 2 bulan ada orang yang kasih tahu saya, Pak, tanah seberang tempat kita ini ada yang mau dijual. Saya nggak mau melangkah. Kenapa? Saya takut nggak punya cien, tak punya lui, tak punya hepeng. Orang bilang hepeng mengatur negara. Bukan. Tuhan yang mengatur segalanya. Amin. Saya melangkah, lihat tanah itu. Sampai tanah di situ, Tuhan bicara dalam hati saya. Satu firman Tuhan yang luar biasa. Yosua 1 ayat ketiga. Dikatakan ini, setiap tanah yang kamu injak menjadi milikmu. Saya enggak mengklaim tanah itu, ini adalah tanahku. Enggak. Tapi karena Tuhan yang bicara dalam hati saya doa selama 7 hari tiap pagi. Tahu apa yang terjadi? Singkat kata, ada yang datang untuk membeli tanah itu buat gereja. Yang kedua mau bangun, nggak punya uang,
bulan Agustus ada orang, awal bulan Agustus ada orang yang datang, Pak mau bangun berapa kali berapa. Singkat cerita, akhirnya mereka bangun. Selesai bulan Desember tanggal 25, hanya 4 bulan selesai. Ada uang? Gak ada. Saya cerita. Bulan Mei tahun 2020, awal Januari masih COVID saudara, tahun 2021. Dalam hati saya bentuk panitia pembangunan perluasan. COVID Bapak Ibu. Orang lagi pada takut, usaha lagi pada gulung tikar semua. Tapi Tuhan bicara. Tuhan terus dorong. Bulan Mei saya kumpulin orang, saya bentuk panitia. Mereka tanya saya, Pak sudah ada uang enggak? Saya bilang, saya punya Tuhan, bukan uang. Kamu jangan. Bulan Januari tahun 2022 mulai bangun. Dan sampai sekarang bangun. Kami sudah menghabiskan anggaran 2 miliar. Hari bulan apa itu? Bulan lalu. Kami mau bangun lantai 2. Dihitung-hitung kami panggil kontraktor. Kami rubah dari konstruksi beton jadi konstruksi baja yang lantai 2. Itu. Gak ada uang. Tapi saya cerita semalam sama Arianto. Ada orang yang dari anak sekolah minggu piara ayam. Setelah piara ayam, dia jual ayamnya. Dan semua hasil penjualan ayam itu kali pertama dia datang kepada saya. Dia bilang, Pak, saya sudah jual ayam saya. Hasil, maksudnya penjualan pertama dari hari selama ini ya. Kali pertama saya miara ayam dan saya punya pekerjaan. Anak sekolah minggu. Dia persembahkan buat gereja. Enggak besar saudara, saya sebut nilainya cuma 250.000. Satu minggu kemudian datang lagi sepasang suami istri. Malam-malam setelah doa 10 hari, masih di dalam pertengahan doa 10 hari, datang suaminya kepada saya, Pak kami mau ngobrol sesuatu. Saya bilang di sini aja. Enggak Pak, ada perlu khusus. Lalu saya ajak mereka ke satu tempat dan kami ngobrol. Dia bilang, Pak kami bertahun-tahun kumpulin uang untuk bangun rumah. Tapi dalam beberapa hari ini Tuhan menggerakkan hati kami untuk kami mempersembahkan seluruh yang kami kumpulkan ini untuk pembangunan. Bertahun-tahun ngumpulin uang untuk bangun rumah, sekarang digunakan untuk bangun rumah Tuhan. Kemarin sampai saya di sini jam berapa ya Arianto? Di sini? Enggak, maksud saya kita ngobrol jam 11. Saya lagi ngobrol. Saya cerita tentang ini. Saya bilang, Haryanto, kamu harus kenal panggilan dan temukan tanah Kanaan. Ya. Kalau sudah Tuhan memberikan engkau tanah Kanaan, jangan kemana-mana. Ya. Jangan kemana-mana. Jangan lihat fasilitas. Karena fasilitas sana sini itu bagus, di sini kok enggak. Karena ketika engkau menemukan tanah Kanaanmu, fasilitas akan mengikutinya. Baru saja saya ngomong, WA datang. Maaf ya, saya dari orang yang dulu Tangki Pasanema, bagaimana kabar? Saya bilang, ya kabar baik, saya sebut namanya. Lalu dia bilang, Pak, saya lupa nomor rekening gereja. Karena nomor yang HP yang saya lama sudah satu kasus saya ganti, jadi berbagai nomor hilang. Bisa nggak minta nomor rekeningnya? Saya
kasih tahu, iya Pak, sebentar ya, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu. Saya kasih tahu, karena memang dia suka nanya perkembangan pembangunan. Oh, dia bilang, baik Pak. Langsung dia kirim bukti transfernya. Tuhan itu kalau kita bertindak sesuai dengan tujuan yang mulia, Dia juga yang bekerja di depan kita. Amin. Apa yang kita nggak pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati kita, apa yang kita tidak dengar, ini sudah cukup bagus. Ya, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Makanya saya ngomong sama Haryanto, temukan tanah Kanaanmu, jangan lihat fasilitasnya. Jangan tertarik kepada fasilitasnya, karena fasilitas itu dapat melumpuhkan hati nuranimu. Saya ulang, fasilitas kemakmuran itu dapat melumpuhkan hati nurani. Bukan saya yang ngomong, tadi namanya Seneca. Orang yang mengejar segala yang duniawi, segala fasilitas yang ada, hati nuraninya bisa menjadi lumpuh. Tapi kalau engkau mengejar Tuhan dan bertindak seperti tujuan Tuhan dalam hidupmu, Dia berada di depanmu untuk menyediakan semua fasilitas yang engkau butuhkan. Amin. Itu sebabnya saudara, langkah nyata dalam perubahan hal yang positif harus nyata di dalam kehidupan kita. Bertindak dengan iman, bukan dengan apa yang dilihat. Sesuatu hal yang sepertinya, waduh, tidak masuk akal. Tapi perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka melakukannya karena mereka percaya kepada Tuhan, sehingga orang yang lumpuh itu menjadi berjalan. Amin. Saya ulang sekali lagi, jangan lihat fasilitas sehingga engkau dapat mengejar fasilitas itu, tapi lihat kepada Tuhan yang menyediakan fasilitas bagimu, karena Dia akan memberikan apa yang engkau butuhkan untuk menjadi saksinya. Saudara yang ketiga, hidup bermutu itu dengan bersandar pada sandaran yang tepat, bukan kepada yang lain. Bukan. Dan itu sebabnya butuh kita menanti Tuhan, duduk di bawah kakinya. Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti raja wali. Mereka berlari tidak menjadi letih. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Saudara, ketika engkau bersandar dalam penantianmu kepada Tuhan, dengan kuasa, kasih, hikmat, dan kesetiaan yang tidak terbatas, engkau dapat melakukan perkara-perkara yang hebat. Itulah hidup yang bermutu. Bukan bersandar pada kemampuan kita, bukan bersandar pada apa yang ada pada kita, bukan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan kuasa itu, yang punya kuasa itu, yang punya kasih itu, yang punya hikmat dan kesetiaan yang tak terbatas. Ketika engkau bersandar kepada Dia, bagi manusia mustahil, tapi bagi orang percaya tiada yang mustahil. Amin. Perhatikan baik. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6 itu dia berkata, emas dan perak kami tidak punya. Yang kami punya adalah Allah dan Yesus Kristus yang bangkit dari Nazaret itu. Sekarang berjalanlah. Jalan gak yang lumpuhnya? Jalan gak lumpuhnya? Jalan. Saya mau berkata kepada Anda, mungkin engkau berkata, tidak mungkin. Ya, kalau engkau sakit, engkau berkata, dokter sudah memvonis saya nggak bisa sembuh. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dan engkau bersandar kepada Tuhan, Dia adalah kuasa, kasih, hikmat,
kesetiaan yang tidak terbatas. Engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami mujizat. Mungkin usahamu atau apapun saudara, pekerjaanmu, teman hidupmu, keluargamu. Saya mau berkata, kalau engkau percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia, bagimu tiada yang mustahil. Sebab Ia adalah Allah yang tidak mustahil. Dia sanggup melakukan perkara yang hebat, yang melampaui segala yang ada di bumi ini. Dan di seluruh Jakarta Raya ini, Dia adalah pengendalinya. Kapan Dia berkata berhenti, berhenti. Kapan Dia bilang jalan, jalan. Yang tidak ada menjadi ada. Jangan bersandar. Sebab gini, ada satu berkata begini. Oleh pemazmur Daud berkata begini, percayalah dan berharaplah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ketika engkau bersandar kepada Dia, meletakkan seluruh hidupmu kepada Dia, di dalam tangannya lah yang bertindak untuk melakukan perkara yang hebat dalam hidupmu. Tantangan yang engkau tak mampu bisa hadapi, Dia mampu meratakannya. Badai sehebat apapun yang engkau sedang hadapi, mampu diteduhkannya. Amin. Sehingga engkau tetap bisa berjalan dengan tenang, tanpa merasa takut dan khawatir. Roh Kudus tinggal memenuhi hidupmu, yang menolong engkau, yang memimpin engkau, dan yang memberikan kuasa kepadamu untuk menjadi saksinya. Amin. Amin. Dia berkata sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, sampai Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Itu tujuan hidup yang mulia. Pertama, hidup bermutu itu saudara, kalau kita memiliki tujuan hidup yang mulia. Yang kedua, berjalan sesuai dengan tujuan yang mulia. Dan yang ketiga, bersandar kepada pribadi yang tepat, yaitu kepada Tuhan yang kasih kuasanya, hikmat dan kesetiaannya tak terbatas. Roh Allah memenuhi Anda untuk menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah tujuan hidup yang mulia. Itulah tujuan Tuhan untuk memberkati kita dengan Roh Kudus-Nya, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan-Nya dan menjadi berkat bagi